Terima kasih buat kamu yang sudah nge-like, komen, dan subscribe. Semoga tetap suka dengan apa-apa yang kami sajikan. Dan tentunya kritik dan saran kita tunggu ya. Silahkan komen di setiap tayangan channel kami. Oke? Hai, jumpa lagi dengan aku Elhida. Dan sebelum aku bercerita, aku mau ingetin lagi kalau kamu punya video yang berisi tentang menceritakan sebuah buku atau kisah, baik itu tulisan kamu ataupun tulisan orang lain, kirim ke kita yuk. Nanti kami akan tayangkan di channel ini. Oke, tulis di komen dan bisa hubungi aku ya. Oke. Cerita yang mau aku baca itu ditulis oleh Mbak Rizka Wahyuni yang berjudul Dari Manis Jadi Asam. Acha bersiap-siap untuk berangkat kerja. Hari ini dia sengaja tidak memasak karena takut terlambat pergi ke kantor. Jam di dinding telah menunjukkan pukul 6.59 waktu Indonesia Barat. Acha pun bergegas keluar rumah dengan agak terburu-buru. Acha terpaksa naik kendaraan umum lantaran motornya yang biasa ia gunakan untuk bekerja sedang berada di bengkel. Herman, suaminya, yang dari tadi masih anteng di atas kasur, akhirnya terbangun juga. Dengan sedikit terkejut karena suasana rumah yang tampak begitu hening, ia segera bergegas keluar kamar. Benar dugaannya bahwa Acha telah berangkat kerja tanpa sepengetahuan suaminya. Awas kau ya, pulang nanti aku pites. Herman mulai kesal. Udah gak nyiapin sarapan, berangkat kerja gak pamit. Istri macam apa? Imbuhnya dengan nada keras. Herman sibuk menggerutu sendiri. Merasa tidak dihargai, Herman langsung keluar rumah dengan membawa beberapa lembar 50 ribuan yang diambil dari lemari istrinya. Hari menjelang petang, Acha pulang dengan menumpang ojek online. Assalamualaikum, Acha mengucap salam sembari mengetuk pintu. Tidak ada sahutan dari dalam. Acha mengucap salam yang kedua kali tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba membuka pintu sendiri dengan kunci yang telah dia bawa. Tatkala dibuka, rupanya benar, rumahnya sepi tak berpenghuni, tetapi lampu ruang tamu menyala. Ia pun mencoba memanggil suaminya sampai berulang-ulang. Acha berpikir bahwa Herman bisa saja sedang mandi atau tidur di waktu sore. Memang kebiasaan Herman selama jadi pengangguran, kerjaannya hanya tidur dan bermalas-malasan. Suka menghambur-hamburkan uang, perokok aktif, dan kerap membentak. Meski pernikahan baru seumur jagung, namun Acha sudah tidak tahan dengan kelakuan Herman. Dalam benaknya, Acha ingin sekali bercerai dengan Herman. Namun apa kata orang nanti? Baru menikah tapi sudah langsung bercerai. Kedua orang tuanya pun nanti akan shock berat jika mendengar anaknya bercerai secepat ini. Pasca menikah 5 bulan yang lalu, sifat aslinya pun keluar. Acha kaget bukan kepalang. Rasanya tak percaya, bagaimana mungkin suaminya bisa sekasar ini, seolah-olah ketika masih zaman pacaran, Herman adalah lelaki yang alim, baik, pekerja keras, dan sangat perhatian. Dia merupakan anak rantau. Mereka berdua tak sengaja bertemu saat Herman memperkenalkan produknya kepada Acha yang tengah menikmati makan siang bersama seorang temannya. Di warung pinggir jalan, Herman pun mulai menawarkan produknya dengan bahasa marketing yang cukup mumpuni.
Ditambah harganya yang terjangkau, semakin menarik perhatian Acha. Herman sepertinya telah berhasil merayu Acha. Apalagi Acha orangnya mudah dirayu, maka tak heran bila dalam sekejap Acha langsung menaruh hati pada Herman. Azan maghrib pun mulai bersahut-sahutan. Herman akhirnya pulang ke rumahnya dan langsung membuka pintu tanpa mengucap salam. Acha seakan mendengar suara pintu itu, dia langsung keluar kamar untuk memastikan apakah itu suaminya atau bukan. Bagus ya. Dari mana saja sih? Jam segini baru pulang. Apa pulangnya harus nunggu azan maghrib dulu? Segah Acha sambil berkacak pinggang. Aku ini kamu anggap apa sih? Aku itu udah kerja keras banting tulang untuk memenuhi kebutuhan kita. Kamu cuma menghambur-hamburkan uang. Kali ini emosi Acha sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Kesabarannya sudah habis. Ia menangis sejadi-jadinya. Herman terdiam sesaat. Kaget tidak percaya. Acha bisa semarah itu. Padahal sebelumnya dia sosok istri yang lembut dan kalem. Kalaupun marah, gak sesadis ini. Oh, jadi kamu nyesel ya uangnya aku pakai? Seberapa banyak sih uangmu sampai berani membentak suamimu sendiri? Herman balas membentak. Baru punya uang segitu aja udah shock. Atau jangan-jangan kamu juga nyesel nikah sama aku? Mendengar ucapan suaminya, Acha cuma bisa menggelengkan kepalanya sembari terus menangis. Astagfirullah, enggak mas, kenapa kamu tega ngomong seperti itu? Aku ikhlas uangnya kamu pakai. Acha belum selesai bicara, Herman langsung memotong pembicaraan. Kamu juga tega sama aku? Kalau memang ikhlas, kenapa marah-marah gak jelas? Semua kesalahan seakan-akan ditumpahin ke aku. Serga Herman sembari menendang kursi hingga terpental. Usai menendang kursi, Herman pun langsung meninggalkan rumah, merasa sumpek mendengar ocehan istrinya terus-menerus. Mas mau kemana lagi? Jangan pergi, ini sudah malam mas. Acha mengejar Herman dengan suara lantang sampai ke pintu depan. Herman tidak memedulikan istrinya, dia terus melangkah pergi. Tetangga yang di sebelah rumahnya pun sontak kaget mendengar keributan di rumah Acha dan Herman. Ada apa ini? Maghrib-maghrib kok ribut sih? Ada apa lagi Mbak Acha? Kenapa lagi tuh si Herman? Salah satu tetangganya mulai mendekati Acha. Gak ada apa-apa kok Mbak. Biasalah, yang namanya rumah tangga mesti ada aja yang diributkan, sahut Acha sembari mengusap air matanya. Acha mencoba tersenyum untuk menyembunyikan kesedihannya. Ia masih terus mengusap air matanya. Yakin gak apa-apa? Iya Mbak, Acha meyakinkan tetangganya. Ya wes lah, tak tinggal yo. Jaga dirimu baik-baik, jangan ada ribut-ribut lagi. Iya Mbak, maaf Mbak udah bikin Mbak Lin kaget. Makasih ya, Mbak udah repot-repot samperin ke sini. Iya nggak apa-apa kok, santai aja. Tetangganya itu pun meninggalkan Acha dan kembali masuk ke rumahnya. Kemudian Acha juga masuk dan menutup pintu. Tetapi tidak dikunci, mana tahu suaminya pulang. Semoga saja dia pulang, batinnya. Acha menghela napas panjang. Seketika itu juga badannya langsung lemas tak berdaya. Ia merasa beban yang dialami sungguh berat. Padahal pernikahannya dengan Herman baru jalan 5 bulan, tetapi sudah diterpa banyak masalah. Acha mencoba menenangkan dirinya dengan sholat dan zikir. Kebetulan dia belum sholat maghrib. Karena waktu maghrib sangat terbatas, dia bergegas mengambil air wudhu. Perempuan itu bisa merasakan betapa sejuknya air wudhu ini. Selepas sholat, Acha merasakan ketenangan dalam batinnya. Dia berdoa kepada Rob-nya agar suaminya lekas kembali pulang. Acha terus berharap agar rumah tangganya diberi ketenangan dan penuh kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih buat kamu yang sudah nge-like dan komen serta subscribe di channel kami ini. Terus